Hai sahabat Secan, selamat pagi. Kita jumpa lagi bersama saya Dr. Alfia Amiruddin, Master of Surgery yang berasal dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kali ini seperti biasa kita akan berbincang banyak tentang seputar kanker payudara. Nah, semua sudah tahu bahwa kanker payudara di Indonesia merupakan penyebab kematian nomor 1 saat ini. Jadi pada saat ini semuanya bertumpu pada kanker payudara. Oleh karena itu kanker payudara ini sangat penting untuk kita bahas dari waktu ke waktu karena memang kematian selalu ada di ambang pintu. Untuk jelasnya, mari kita bersama berbincang-bincang dan ikuti terus acara ini dengan bincang pagi seputar kanker payudara. Ya, istilah breast cancer memang sudah sering kali kita dengar bahkan tiap hari, dan breast cancer ini merupakan suatu penyakit keganasan pada perempuan yang bisa merenggut nyawa apabila kita lengah. Nah, breast cancer ini atau kanker payudara adalah suatu penyakit keganasan seputar payudara yang bisa menghinggapi siapa saja. Dan breast cancer ini merupakan suatu penyakit yang jumlah selnya atau pertumbuhan selnya tidak dapat dikontrol dan dia mampu untuk keluar menjauh dari titik asalnya. Jadi jangan heran kalau kanker payudara bisa kita temukan efek sampingnya atau penyebarannya hingga ke paru, ke hati, ke otak, ke tulang, dan lain-lain. Ya, seperti kita ketahui bahwa kebanyakan di luar sana kanker payudara dianggap begitu simpel atau sederhana. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kanker payudara bisa kita bagi berdasarkan tingkat kedalamannya dan juga lokasi berasal dari sel mana yang pertama kali rusak. Nah, kanker payudara menurut WHO kita bagi menjadi kanker payudara yang berasal dari saluran susu yang kita sebut ductal carcinoma, dan kanker payudara yang berasal dari kelenjar susu yang disebut lobular carcinoma. Nah, sementara klasifikasi lain atau penggolongan lain bisa didasarkan oleh intervensi atau jauhnya kedalaman kanker payudara itu. Apakah dia ductal carcinoma in situ, artinya dia masih berada di dalam dinding saluran susu, dan infiltrating kanker payudara yang sudah menembus dinding payudara. Jadi infiltrating inilah yang dapat berjalan kemana-mana, membuat suatu penyebaran ke organ lain termasuk hati, tulang, paru-paru, dan juga otak. Ya, sangat banyak tanda-tanda dan gejala yang dapat kita saksikan untuk seorang yang menderita kanker payudara. Mulai dari yang tidak memberikan gejala sama sekali hingga borok atau luka yang sudah dapat kita lihat di depan mata kita sendiri. Kanker payudara yang paling rendah atau yang paling dini kadang-kadang hanya berada atau tampil sebagai pengapuran bintik-bintik putih yang bisa kita deteksi melalui mamografi. Oleh karena itu, kenapa kami selalu menganjurkan pemeriksaan mamografi untuk screening untuk mendeteksi kanker payudara yang paling dini. Sementara yang sudah menjadi borok atau luka bisa dengan serta-merta kita lihat di depan mata bahwa terdapatnya luka, adanya bau yang bernanah
ini merupakan suatu kanker payudara yang mungkin sudah mengalami penyebaran ke tempat lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan kanker payudara yang cukup dini, yang hanya merupakan titik-titik pengapuran kecil yang tentunya memberikan harapan banyak untuk bisa disembuhkan pada nantinya. Ya, memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering dihadapkan kepada saya. Tetapi sayangnya sampai saat ini kita tahu bahwa semua jurnal, semua literatur yang ada menyebutkan bahwa penyebab pasti kanker payudara ini belum ada hingga pada hari ini. Namun beberapa jurnal menyebutkan bahwa faktor-faktor resiko dapat dipertimbangkan, utamanya seputar hormon, yaitu estrogen dalam hal ini, di samping faktor-faktor lain. Misalnya merokok, kemudian ada yang menghubungkan dengan makanan tertentu, dengan alkohol, dengan stres, bahkan yang terakhir juga ditengarai bahwa diabetes atau kencing manis dan stres juga memberikan peluang atau memberikan kontribusi untuk terjadinya suatu kanker payudara. Nah, kita tiba pada bagaimana sih kita harus mendiagnosis suatu kanker payudara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kanker payudara ini dapat bermanifestasi dengan atau tanpa gejala. Yang tanpa gejala memang merupakan suatu pertanyaan bagaimana kita bisa mendeteksi suatu kanker payudara. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan breast screening yang diperuntukkan untuk melakukan suatu mamografi, pemeriksaan mamografi bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas, dengan target untuk melihat adanya pengapuran-pengapuran dan lesi-lesi atau tumor-tumor yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan jelas dengan mamografi. Sementara untuk mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas atau 40 tahun ke bawah, kita anjurkan yang pertama adalah USG atau ultrasound. Nah, tentunya ultrasound ini saat ini sudah tersedia di hampir seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi bukan lagi hal yang menjadi penghambat untuk kita tidak segera mendapatkan diagnosis, karena kedua modalitas yang saya sebutkan tadi, yaitu mamografi khususnya USG, sudah bisa kita dapatkan hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini juga dihadapkan oleh saya. Jadi siapa yang lebih mudah untuk terkena kanker payudara? Kita bisa melihat bahwa penyebab kanker payudara itu memang sampai saat ini kita tidak tahu yang pasti. Tetapi menurut literatur dan statistik, 5-10% kanker payudara dihubungkan dengan kelainan atau gangguan dari genetik. Jadi adanya mutasi gen yang kita sebut dengan hereditary breast cancer itu diturunkan, dan itu sejumlah 5-10%. Nah, tentunya dengan kata lain bahwa penyebab kanker payudara ini 95% atau 90-95% itu dikaitkan dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu memang tugas kita semua untuk bisa mendeteksi kanker payudara ini secara dini dengan mengetahui beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan baik secara massal, karena saat ini mobilitas mobil yang memberikan servis kepada penduduk atau yang berada di perifer itu sudah ada, misalnya mobile USG. Kanker payudara ini memang sangat kompleks, tapi dengan prinsip bahwa semakin dini kita bisa mendeteksi adanya suatu kanker payudara, maka peluang untuk mendapatkan terapi yang simpel, yang sederhana juga semakin besar. Yang terpenting bahwa salah satu pengobatan yang sangat kita pertimbangkan adalah mahalnya obat-obatan, khususnya yang mengangkut kemoterapi dan radiasi. Tidak semua kanker payudara harus menjalani kemoterapi dan radiasi. Nah, siapa-siapa yang harus menjalani kemo, radiasi, hormonal, atau target terapi, yang belakangan ini juga ada namanya imunoterapi. Oleh karena itu, mereka yang sudah mengetahui adanya
tanda-tanda kanker payudara, maka segeralah berobat ke dokter sehingga kita bisa dijauhkan dari penggunaan kemoterapi, radiasi, dan lain-lain yang tentu harganya sangat mencekik leher. Nah, siapa yang harus melalui kemo, siapa yang harus melalui radiasi, misalnya saja ukuran tumor sudah lebih dari 2 cm, kemudian grading diferensiasi atau kecepatan pembelahan selnya adalah yang cepat, adanya kelenjar getah bening ketiak yang sudah dihinggapi sel-sel ganas, dan beberapa kriteria lain. Jadi intinya bahwa ketika kita divonis menderita kanker payudara, tidak serta-merta kemo dan radioterapi menjadi tujuan atau semua harus menjalaninya. Ya, tentunya memang kalau kita melihat rangkaian dari terapi kanker payudara yang dimulai dengan operasi, kemudian pilihan lain atau tambahan terapinya adalah kemo, radiasi, antihormonal, dan juga target terapi, serta yang terakhir adalah imunoterapi. Nah, berapa lama seseorang harus menjalani sehingga bisa disebutkan sebagai cure atau sembuh? Untuk suatu kanker apapun itu, tidak ada jaminan kata bahwa Anda bersih dari kanker. Karena sekali kita memberikan label kanker, maka sepanjang umur kita harus tetap dipantau. Karena kanker ini mungkin saja pada saat beberapa tahun pertama setelah pengobatan, dia diam, dia tidur, tetapi 20 tahun, 30 tahun kemudian dia bisa bangkit kembali. Jadi pengobatan ini tergantung pada stadium. Kalau stadium dini tentunya diharapkan mungkin dengan operasi saja semua sudah selesai tanpa kita membutuhkan kemo dan radioterapi. Tapi berapa lama seseorang kita bisa melabel bahwa mereka sudah bersih dari kanker? Tidak ada kata pasti dan tidak ada waktu yang memang sudah terbukti bahwa setelah sekian tahun kita bisa memberikan kata Anda bersih. Jadi para sahabat Secan harus hati-hati bahwa walaupun Anda sudah mendapatkan terapi yang komplit, tidak berarti bahwa ada jaminan kanker itu tidak bisa datang kembali. Semua mereka yang sudah menjalani treatment akibat kanker tetap ada peluang yang suatu waktu jika kita lengah, maka kanker itu bisa datang kembali. Ya, tentang pencegahan tentu kita selalu mengikuti prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, seperti kita kaitkan tadi bahwa kanker payudara itu penyebabnya sampai saat ini kita belum tahu. Tetapi dengan melakukan hidup yang sehat, ya, behavior dan olahraga yang teratur, tentu kita mengharapkan bahwa kemungkinan untuk terkena suatu kanker payudara bisa kita perkecil. Yang paling penting lagi adalah melakukan sadari, periksa payudara sendiri setiap bulan yang bisa dilakukan 1 minggu sesudah kita bersih dari haid bagi yang masih haid. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bagaimana melakukan suatu pemeriksaan bagi mereka yang sudah menopause. Tentukan saja 1 hari atau 1 tanggal setiap bulan. Misalnya pada saat tanggal kita menerima amplop pensiun, ya, kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri tanpa harus tergantung lagi pada tanggal di mana siklus haid itu bagi mereka yang masih haid. Jadi tidak ada kata yang bisa kita pakai untuk mengecualikan bahwa mereka yang sudah menopause tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Tetapi sampai ujung akhir hidup kita, periksa sadari atau periksa payudara sendiri masih terus kita galakkan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam diagnosis dalam suatu kanker payudara. Ya, seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa kanker payudara ini merupakan keganasan yang bisa keluar dan mempunyai kemampuan untuk keluar dari asalnya. Jadi sekiranya dia berasal dari payudara, maka sel-sel ganas ini bisa mengikuti aliran darah, aliran limfe, dan menuju kepada organ-organ tertentu yang ada di dalam badan kita. Organ lain yang paling sering digandrungi untuk tempat transitnya kanker payudara beranak pinak adalah paru, hati, tulang, otak, dan tentu beberapa organ lainnya, tergantung jenis kanker payudaranya. Jadi kadang-kadang kita bisa menemukan penyebaran ke usus, penyebaran ke lambung, penyebaran ke mata, bahkan penyebaran ke kandung kemih
pernah kami temukan. Jadi ini merupakan suatu warning, suatu peringatan kepada kita semua bahwa ketika kita lengah, ketika kita kecolongan, maka kanker payudara bisa merenggut nyawa kita dengan melakukan penyebaran ke tempat lain. Jadi paling penting adalah jangan pernah menganggap kanker payudara itu merupakan suatu penyakit yang sangat sederhana. Ya, tetapi kanker payudara apabila kita temukan lebih dini, maka dapat disembuhkan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita kecolongan, kita membiarkan hingga kita masuk dalam stadium 4 yang tentunya pengobatan yang diberikan pada stadium 4 tidak lagi untuk menyembuhkan. Nah, saya yakin bahwa semua sahabat Sechan tidak pernah mau bermimpi untuk masuk sampai jatuh ke dalam stadium 4. Oleh karena itu, saya menghimbau, lakukan sadari setiap bulannya. Jika terdapat kelainan-kelainan, segeralah minta pertolongan dokter atau mengunjungi rumah sakit, klinik maupun puskesmas yang terdekat untuk meminta pemeriksaan yang lebih rinci. Ya, menurut waktu tentang kapan seorang pasien dianjurkan untuk berkonsultasi pada dokter. Jadi ingin saya tekankan bahwa konsultasi untuk masalah kanker payudara atau kelainan pada payudara tidak seharusnya mesti ke dokter. Jika Anda tinggal di perifer yang ada adalah bidan atau suster, silahkan mengunjungi puskesmas atau bidan terdekat dan minta pemeriksaan dini kepada mereka. Mereka adalah ujung tombak kita semua sebagai tenaga kesehatan yang telah disebarluaskan di seluruh Nusantara untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia yang ada di perifer. Tapi sekiranya Anda berada dan bermukim di kota besar, maka sebaiknya Anda mengunjungi rumah sakit atau klinik dan melakukan pemeriksaan sesuai yang dibutuhkan. Sahabat Sechan semua, akhirnya kita sampai pada penghujung bincang-bincang kita pada hari ini tentang seputar kanker payudara yang kita tahu dapat menjadi penyebab kematian yang sia-sia. Oleh karena itu, saya Dr. Alfia Amiruddin dari Rumah Sakit Royal Taruma sangat berterima kasih kepada seluruh sahabat Sechan yang ada di seluruh Nusantara yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bincang pagi kita seputar kanker payudara pada hari ini. Saya berharap bahwa apa yang sudah kita berikan, sesudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan diteruskan kepada para perempuan Indonesia yang mungkin saat ini tidak sempat mendengarkan dan ikut di acara ini. Harapan saya, jayalah Indonesia, kuatlah perempuan Indonesia, dan sampai jumpa.